Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfani Yusuf dengan NIM 192914-2016 dari kelas Teknik Komputer C angkatan 2019. Di sini saya akan memaparkan materi kasus pembobolan keamanan IoT di Asia Pasifik. Pengertian pembobolan keamanan IoT. Pada dasarnya, IoT atau Internet of Things adalah sebuah gagasan di mana semua benda di dunia nyata dapat berkomunikasi satu dengan yang lain sebagai bagian dari satu kesatuan sistem terpadu menggunakan jaringan internet sebagai penghubung. Pembobolan keamanan pada IoT adalah sebuah proses pencurian data pada suatu instansi atau perusahaan dan sebagainya tanpa sepengetahuan pemiliknya. Teknik pencurian data yang biasa dilakukan yang pertama eavesdropping, yaitu tindakan melakukan intersepsi secara real-time yang tidak diotorisasi terhadap komunikasi pribadi. Yang kedua adalah snooping, tindakan mengakses data orang lain tanpa otorisasi. Yang ketiga adalah spoofing, yaitu tindakan menyusup ke sebuah jaringan di internet dengan cara memalsukan IP address dan kemudian melakukan serangan ke jaringan yang berhasil disusupi. Yang keempat adalah email spoofing, yaitu teknik penipuan yang dilakukan dengan cara memalsukan email header. Dan hal ini dilakukan oleh spam agar mencuri data penerima email spoofing tersebut. Yang kelima adalah phishing, yaitu cara mendapatkan data penting korban dengan situs palsu dan mengarahkan korban agar memasukkan data pentingnya di situs palsu tersebut. Yang keenam adalah farming, sama dengan phishing, hanya pada farming korban diarahkan ke situs palsu dengan cara membajak DNS dari situs yang dipalsukan. Yang ketujuh adalah cookies. Cookies adalah data yang telah diisi dalam sebuah situs melalui sync up tersimpan secara otomatis dalam suatu saat membuka situs tersebut tidak perlu memasukkan data lagi. Yang kedelapan adalah spyware, yaitu program yang mencurigakan yang diinstal secara diam-diam melalui web. Yang kesembilan adalah adware, yaitu menipu korban dengan menampilkan iklan-iklan secara online untuk mengelabui aktivitas online dan belanja online dengan iklan yang cocok untuk korban yang sering berbelanja online. Yang ke-10 adalah browse hijackers, yaitu pembajak browser dengan mengubah pengaturan browser lalu mengalihkan atau mengarahkan situs peselancar menuju situs-situs yang berbau pornografi dan porno aksi atau situs-situs lain yang tidak diinginkan pengguna situs. Materi selanjutnya adalah kasus pembobolan keamanan IoT di Asia Pasifik. Demam IoT atau Internet of Things telah melanda Asia Pasifik, di mana puluhan ribu benda-benda terhubung, entah itu monitor pasien, sistem penerangan jalan cerdas, atau kamera pengawas, masuk ke dalam kehidupan dan tempat kerja. Keamanan IoT mungkin merupakan konsep baru bagi banyak orang, namun hal ini telah menjadi masalah yang nyata. Dari 1.150 responden di wilayah Asia Pasifik yang disurvei oleh Aruba, ada perusahaan Hewlett Packard Enterprise, 88% melaporkan telah mengalami pembobolan keamanan terkait IoT. Di seluruh industri, seperti pemerintahan, kesehatan, manufaktur, dan retail, ada ribuan kasus penggunaan yang bergantung pada teknologi IoT, dan masing-masing menuntut suatu jenis perangkat yang berbeda, yang kemungkinan membutuhkan protokol keamanan yang berbeda. Pada akhirnya, hal ini menciptakan ancaman yang tiada henti. Materi selanjutnya adalah solusi untuk keamanan kasus pembobolan IoT secara khusus. Yang pertama, solusi keamanan pada Edge Node. Yang pertama ada side channel analysis, yang kedua adalah malicious firmware detection, yang ketiga police-based mechanism and intrusion detection system. Selanjutnya, solusi keamanan pada RFID node. Yang pertama adalah kill sleep command, yang kedua isolation. Selanjutnya, solusi keamanan pada kanal komunikasi. Yang pertama adalah reliable routing, yang kedua instruction detection system atau IDS, yang ketiga kriptografi, yang keempat depatterning decentralization, yang kelima rule based authorization. Selanjutnya, solusi keamanan pada computing layer. Yang pertama adalah pretesting, yang kedua adalah outlier detection. Materi selanjutnya yaitu solusi untuk keamanan kasus pembobolan data secara umum.
Yang pertama, hindari menyimpan username dan password akun-akun penting secara otomatis. Yang kedua, jangan sembarangan klik tautan atau lampiran iklan pop-up yang sering muncul ketika Anda berselancar maupun menonton. Yang ketiga, jangan pernah membagikan informasi pribadi seperti password, PIN, kode OTP, dan CVV kepada siapapun. Yang keempat, tidak mengunggah, share, atau posting data pribadi ke media sosial. Yang kelima, hati-hati dengan telepon dari nomor tak Anda kenal maupun informasi via email dan SMS berhadiah. Yang keenam, verifikasi dan cek dengan teliti situs web, cek link URL sebelum melakukan transaksi online. Yang ketujuh, say no to free VPN dan waspadai WiFi umum. Yang kedelapan, jangan lupa untuk rajin update semua perangkat lunak Anda di smartphone, tablet, atau PC. Yang kesembilan, hindari menginstal aplikasi selain dari Google Play Store atau iOS Apple. Yang kesepuluh, hindari login akun digital di komputer atau handphone orang lain. Yang kesebelas, jangan lupa logout atau sign out setelah selesai aktivitas di akun digital. Yang ke-12, pastikan hapus aplikasi dan data atau unlink device di gadget lama. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.